Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Kere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Hari ini saya ingin membahas 2017, what to buy and what to sell. Oke, seperti Anda bisa melihat dalam slide pertama, dalam video ini saya ingin membahas kira-kira aset yang mana yang bagus untuk dibeli tahun ini dan aset yang mana yang cenderung bagus untuk dijual. Namun sebelumnya saya harus membuat suatu disclaimer. Seperti Yogi Berra mengatakan, predictions are very difficult, especially about the future. Ya, jadi prediksi-prediksi adalah sesuatu yang sangat sulit, terutama kalau kita membicarakan masa depan ya. Jadi memang saya akan coba sebisa mungkin untuk mengarahkan Anda kira-kira aset yang mana yang bagus dan aset yang mana yang kurang baik. Itu juga berdasarkan chart-chart yang kita akan melihat bersama-sama ya. Jadi saya akan membahas berbagai pasar valuta asing, bursa saham, pasar minyak mentah, dan juga pasar valuta asing ya. Jadi mari kita melihat bersama-sama kira-kira bagaimana ke depannya ya. Sebelumnya saya harus mengingatkan bahwa sebetulnya saya melihat bahwa Presiden Trump sebetulnya kurang beruntung ya. Karena kenapa? Saya pikir mau tidak mau akan terjadi krisis keuangan global lagi seperti misalnya sebelumnya di tahun 2008-2009. Dan itu sebetulnya bukan salah dia, tetapi memang pada saat ini kita melihat bahwa ada banyak bubble atau gelembung di berbagai pasar ya. So sebetulnya memang agak sial Presiden Trump, apalagi ditambah kita melihat belakangan ini dia punya sikap yang agak cenderung konfrontatif ya terhadap negara lain, terutama kita melihat belakangan ini terhadap China. So mungkin volatilitasnya tahun ini akan cenderung tinggi, jadi kita harus sangat-sangat lihai dalam melihat peluang di berbagai pasar ya. Namun sebelum saya menunjukkan beberapa chart yang lain dari pasar forex, pertama-tama kita melihat year to date atau sampai tanggal ini di mana video dibuat, kita melihat gold is the biggest winner ya. Sampai tanggal sekarang gold itu sangat mengungguli aset-aset yang lain seperti misalnya obligasi pemerintah durasi 30 tahun di Amerika Serikat, juga Dow Jones Industrial Average, dan juga pasar minyak ya. Nah, kedepannya kira-kira bagaimana? Nah, kita lihat ya. Pertama-tama perlu disampaikan bahwa Trump tanks the dollar atau membuat dolar itu terkoreksi kemarin. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan di suatu interview di Wall Street Journal bahwa dolar sebetulnya pada saat ini jauh terlalu kuat, terutama terhadap Chinese yuan. Dia mengatakan, our companies can't compete with them now because our currency is too strong and it's killing us. Ya, jadi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan di China karena mata uang Amerika Serikat pada saat ini terlalu kuat. So itu membunuh kita katanya dengan kata lain. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu rencana Trump adalah menggerakkan sektor manufaktur di dalam negeri di Amerika Serikat. Oleh karena itu memang dia memerlukan dolar yang cenderung melemah supaya ekspor kompetitif lagi. Tapi itu tidak akan semudah itu karena kita tahu bersama bahwa China pun ingin currency yang murah ya, dan dia juga punya rencana sebetulnya untuk mendevaluasi mata uangnya. Oleh karena itu juga saya pikir pada akhirnya kita akan menghadapi suatu currency war, perang valuta asing dengan China yang pada gilirannya akan menyebabkan suatu trade war atau perang perdagangan. Karena kalau misalnya Amerika menginginkan dolar yang cenderung lemah dan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya akan ada retaliasi dari China yang juga ingin mendevaluasi mata uangnya. Dan pada akhirnya kalau itu dilakukan nanti Amerika akan kembali melawannya dengan mengenakan berbagai bea cukai ya. So it's gonna be very interesting nanti ke depannya untuk melihat kira-kira itu akan mengarah kemana ya. Nah, kalau kita melihat dollar index secara umum, nah ini sangat menarik. Kita melihat sebetulnya bahwa dollar index ini adalah
bearish. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tren utama kemarin itu turun. Karena kita melihat ada 5 wave turun, berarti itu impulsif atau tren utama ya. Di mana kita telah menyelesaikan wave 1 turun, wave 2 naik, wave 3 turun, wave 4 naik, dan wave 5 turunnya. Tentunya kalau 5 wave itu selesai, itu biasanya akan diikuti oleh A, B, C secara korektif. Jadi berlawanan dengan tren utama. Nah, kita melihat di sini ada wave A naik, wave B turun, dan wave C naik. Dan di dalam wave C ini baru saja ada 4 wave telah diselesaikan. Ini wave 1, 2, 3, dan 4. Dan pada saat yang kita bicara, sedang diselesaikan wave 5. Nah, kalau pengen melihat lebih dalam lagi, wave 5 dari wave C ini, sebetulnya kalau kita melihat secara detail, kita baru menyelesaikan 4 wave di dalam wave 5 ini. Yaitu wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 besar naik, dan wave 4 turun. Jadi saya pikir kemungkinan besar masih ada satu gelombang naik lagi, yaitu wave 5 dari wave 5 di sini ya. So, targetnya mungkin sekitar 106 sampai 107 di dollar index ke depannya. So, perhatikan, meskipun upside-nya sudah mulai terbatas, namun saya pikir masih ada satu gelombang naik lagi untuk US dollar index. Oleh karena itu, saya bisa memberikan rekomendasi untuk pasar valuta asing secara umum, sell on strength US dollar ketika naik, dan buy on weakness currency yang lain, seperti misalnya pound sterling, juga euro, Aussie dollar, Swiss franc, dan sebagainya. So, buy on weakness currency yang lainnya. Nah, sekarang kita melihat bond market. Kemarin juga di presentasi sebelumnya saya pernah sedikit membahas bond market karena ini akan sangat penting dan mempengaruhi pasar-pasar yang lain seperti misalnya US dollar dan juga bursa sahamnya ya. Nah, kalau kita melihat dalam 6 bulan terakhir ini, yield-nya di obligasi pemerintah berdurasi 10 tahun ini naik 100 basis point, atau dengan kata lain 1% hanya dalam 6 bulan. Dan kalau kita melihat level sebelumnya di sekitar 1,30%, naik sampai sekitar 2,60%. So, dengan kata lain boleh dikatakan bahwa sudah naik 2 kali lipat ya yield-nya. Nah, bahayanya apa? Kalau misalnya yield naik terus atau suku bunga naik terus untuk utang perusahaan, berarti akan cenderung lebih sulit untuk perusahaan untuk meminjam dana. Dan kalau misalnya beban bunga naik secara terus-menerus, bisa juga mengakibatkan tentunya corporate defaults atau perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan tidak bisa bayar utangnya. So, perhatikan ini dengan seksama karena kalau yield naik terus, ini akan punya pengaruh yang sangat besar terhadap bursa sahamnya. Nah, kita melihat juga earnings juga kalau kita boleh jujur sebetulnya disappointing atau mengecewakan ya, di mana bursa saham itu pada awalnya mengikuti kenaikan yang dialami di pendapatan perusahaan, tapi pada akhirnya dia jalan sendiri. Jadi dia tetap naik secara terus-menerus, tetapi trailing earnings atau pendapatan perusahaan yang telah dicatatkan atau dibukukan itu turun secara terus-menerus ya. Jadi ada gap-nya atau diskrepansi yang cukup besar di antara S&P 500 di satu sisi dan pendapatan di sisi lainnya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tentunya marketnya secara umum akan menjadi makin mahal. Nah, di grafik ini saya melihat price not to earnings, tetapi to EBITDA. Nah, EBITDA itu earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Nah, ini sebetulnya memberikan gambaran mengenai cash flow EBITDA. Dan menurut saya juga cenderung lebih baik daripada kita melihat earnings aja gitu. Nah, kalau kita melihat sekarang, price to EBITDA itu hampir paling tinggi dalam sejarah. Hanya sedikit lebih rendah ketimbang misalnya level yang tercapai di bull market sebelumnya yang berlangsung dari 1990 boleh dikatakan sampai 1999 ya. Dan kita tahu bersama apa yang terjadi setelah level ini tercapai, bursa itu sell off lebih dari 50% ya. So, perhatikan sekarang juga saya melihat bursa di Amerika Serikat itu sangat mahal dan sangat rentan akan koreksi ya. Namun kalau kita melihat chartnya secara umum dari S&P 500,
untuk 10 tahun terakhir ini kita melihat ada channel line yang sangat indah ya, di mana ini merupakan resistance dan ini supportnya. Nah, selama trend line ini sebetulnya belum pecah, kita belum boleh mengatakan bahwa pasar modal di Amerika Serikat itu bearish. Jadi sekarang masih tetap bullish. Tapi perhatikan, trend line di sini supportnya ada di sekitar 2100. Dan itu dikonfirmasi oleh trend line yang horizontal di sini juga 2100. Jadi level 2100 akan menjadi sangat luar biasa pentingnya ke depannya. Selama masih bertahan di atasnya, berarti masih bullish. Tapi kalau breakdown, hati-hati bisa menjadi bearish. So, sekali lagi, kalau untuk bursa juga saya melihat upside-nya sudah mulai sangat terbatas. Namun selama masih bertahan di atas 2100, masih merupakan bullish ya, atau bull trend ya. So, be careful, tetapi selama ini masih boleh membeli saham ya. Nah, kalau kita melihat pasar minyaknya, ini juga sangat menarik. Kita melihat ada trend line yang naik di sini, ya, dengan supportnya sekarang dari trend line itu sendiri di 47 dan telah melampaui resistance sebelumnya di 52. Nah, sekarang very simple. Kalau misalnya oil market bertahan di atas 52, berarti dia masih bisa berlanjut naik, apalagi kalau bisa mengungguli level tertinggi sebelumnya di 5.24 ya. Namun kalau memecahkan level 52 ke bawah, dia pertama akan ke 47 yang sekarang merupakan support pertama dan kedua ke 42.20 ya. Nah, kalau misalnya naik lebih lanjut, berarti dia akan ke level mana? Sekitar 60 yang merupakan Fibonacci retracement 38,2% atau bahkan lebih tinggi dikit di sekitar 62.50 ya, yang merupakan level tertinggi sebelumnya di kuartal kedua 2015. Tapi perhatikan juga, di sini di RSI ada bearish divergence. Dan seperti kita tahu bersama, kalau ada bearish divergence atau perbedaan di antara indikator di satu sisi dan harga di sisi lain, pada akhirnya harganya juga akan mengikuti pergerakan indikator itu sendiri. So, ini lampu kuning bukan lampu merah, tapi lampu kuning yang menunjukkan bahwa meskipun masih ada upside-nya di pasar minyak, saya pikir sangat terbatas pada saat ini juga, dan pada akhirnya kita akan terkoreksi lagi, cenderung ke level 42 sampai 47 ya. So, sebagai simpulan juga untuk pasar minyak, saya rasa minyak juga belum akan terlalu kemana-mana. Tahun ini saya perkirakan masih akan bergerak di antara 40 sampai sekitar 60 ya. So you have to trade the oil market. Jangan mengharapkan tren yang sangat panjang, yang sangat jelas gitu, masih akan cenderung sideways di antara 40 sampai 60 ya. Nah, lalu untuk gold, very interesting pada saat ini. Kita melihat dia kembali naik pada saat ini dan target pertama dalam jangka pendek adalah sekitar 1240 sampai 1245 yang sebelumnya merupakan support, tapi sekarang tentunya akan berlaku sebagai resistance. Nah, saya pikir kita sudah dalam bull market kalau kita membicarakan gold. Setelah lama kita berada di bear market sekitar 4 tahun dari 2011 sampai 2015. Sekarang kita kembali di bull market. Ini tentunya kabar gembira untuk misalnya orang yang suka emas atau pecinta emas, di mana kita telah menyelesaikan wave 1 naik, diikuti dengan wave 2 turunnya, dan sekarang tentunya kita akan menuju ke wave 3 besar naik ya. Nah, target untuk wave 3 adalah yang pertama di 1661.80 dan yang kedua adalah di 1993.70. So, saya melihat masih cukup jauh di wave 3 ini, dan ini level-levelnya adalah Fibonacci projection ya, di mana kita ambil misalnya wave 3 adalah 1.618 kali wave 1 atau 2.618 kali wave 1 ya. So, ini Fibonacci projection aja yang saya ambil gitu. Dan kita melihat di sini, wave 3 ini baru kita akan membentuk wave 1 dari wave 3. Di mana terdiri dari 5 wave naik ya. So, ini masih akan sangat panjang. Saya pikir wave 3 ini biasanya durasinya kalau kita mencerminkan ke belakang ya, wave 1 itu harusnya sekitar 1
sampai 2 tahun ya pembentukannya. So, dari katakanlah awal tahun 2017 sampai mungkin akhir tahun 2018 ya. So, masih jauh sekali gitu dari segi level dan juga segi durasi ya. Dan terakhirnya kalau kita melihat silver juga sangat menarik juga. Kita melihat sebelumnya kita punya falling wedge. Nah, kita tahu bersama juga falling wedge ini implikasinya bullish ketika dipecahkan. Nah, kita melihat setelah dipecahkan memang dia naik terus dan sekarang menuju ke target pertama di 17.30 yang hampir tercapai tadi malam ya. So, this is a very important level. Saya pikir ini baru saja naik dan kalau kita melihat juga Elliott wave structure-nya juga sama dengan emas tadi, di mana kita baru menyelesaikan wave 1 naik, wave 2 turun, dan sekarang kita akan membentuk wave 3 juga yang akan sangat panjang dan sangat berdurasi juga ya, mungkin 1-2 tahun ke depan ya. Dan targetnya juga sama dengan goal tadi, saya ambil Fibonacci projection, adalah 27,91 ataupun 35,47 ya. Dan ingat itu kalau kita melihat juga ke depannya, ini lebih dari 50% dari level sekarangnya. Bahkan kalau misalnya level ini tercapai di wave 3, itu berarti lebih dari 100%. So, sangat-sangat menjanjikan saya melihat kalau pasar perak ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya Anda mendapatkan sesuatu dari video ini, please like it and share with your friends, family, and colleagues. Jadi untuk merangkum kembali, saya pikir tahun ini akan paling bagus untuk emas. Di mana emas dan juga silver tentunya akan paling banyak naik. Kalau minyak itu sendiri kita melihat tadi akan cenderung sideways di antara 40 sampai 60 kisaran besar seperti ini. Bursa saham juga upside-nya sudah mulai sangat terbatas. Saya melihat memang masih bullish pada saat ini, tetapi perhatikan tadi kita melihat juga di S&P 500 level kunci adalah 2100 ya. Dan untuk dolar indeks terakhirnya kita melihat bahwa upside-nya juga sudah mulai terbatas. So the message is sell on strength dan buy on weakness currency yang lain ya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.